Halo guys, welcome to Kertapati Channel. Channel ini membahas tentang market update, tentang ekonomi, finansial, terus pasar modal, fixed income atau obligasi, terus ada saham, kripto, reksadana, dan seputar investasi yang lain ya guys. Nanti mudah-mudahan ke depan channel ini akan berkembang ya guys. Tapi untuk tahap awal ini sementara karena keterbatasan waktu saya cuman update terutama makroekonomi dan fixed income dulu ya guys. Oke guys, kita langsung aja guys ya untuk market update tanggal 19 Juni 2023 ini. Ini di pasar global, untuk market global kemarin melanjutkan penyesuaiannya guys setelah The Fed merilis proyeksi ekonomi terbaru pada Rabu tanggal 14 Juni kemarin ya guys. Untuk proyeksi The Fed sendiri terhadap kemungkinan adanya soft landing ya guys ya, yang menyebabkan indeks komoditas S&P dan Goldman Sachs melanjutkan kenaikannya ya guys ya di Jumat minggu lalu ya guys ya, sebesar 1,7% ya guys. Dan untuk market domestik sendiri diperkirakan masih cenderung akan sedikit tertekan ya guys, terutama sentimen negatif terkait data neraca dagang di bulan Mei yang kurang bagus ya guys ya. Untuk sentimen konsumen ini meningkat ya guys, melebihi konsensus di bulan Juni menjadi 63,9 ya guys, yang diikuti dengan perbaikan ekspektasi 6 bulan ke depan menjadi 61,3. Terus untuk sementara ekspektasi inflasi konsumen setahun ke depan ini turun jauh ya guys, lebih rendah dari konsensus menjadi 3,3 ya guys. Untuk pada perdagangan pekan lalu untuk yield Sun relatif bergerak ini ya guys ya, variatif ya guys ya, dimana yield Sun tenor 10 tahun tidak mengalami banyak perubahan dari posisi sebelumnya di level 6,28%, sedangkan volume transaksi SBN tercatat 19,5 triliun ya guys di Jumat kemarin. Ini lebih tinggi dari volume pada hari Kamis di 12,5 triliun ya guys. Nah, untuk sementara volume transaksi obligasi korporasi tercatat sebesar 1,1 triliun ya guys, setelah mengalami peningkatan dalam beberapa hari sebelumnya guys. Yield obligasi pemerintah berdenominasi US dollar turun pada perdagangan Jumat lalu, di mana masing-masing untuk yield Indo 28 itu 4,71%, turun 5 basis, terus Indo 33 turun 5 basis di 4,77%, sedangkan Indo 53 turun 4 basis point di 5,31% ya guys ya. Sedangkan untuk yield obligasi pemerintah Amerika sendiri mengalami kenaikan ya guys pada akhir pekan lalu karena para pelaku pasar masih mempertimbangkan kemungkinan kebijakan suku bunga acuan The Fed yang mungkin akan masih mengalami kenaikan ya guys ya untuk sampai akhir tahun ya guys ya. Untuk data CME Fed Watch Tool di Jumat, pasar memperkirakan probabilitas sebesar 74,4% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point ke level 5,25 sampai 5,5 ya guys di bulan Juli. Ini lebih tinggi dari probabilitas sebelumnya sebesar 52,8. Juga pelaku pasar saat ini juga merupakan bahwa tidak akan ada pemangkasan suku bunga dari The Fed hingga akhir tahun ini ya guys. Dari data ekonomi University of Michigan menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi setahun ke depan turun ke level 3,3 di bulan Juni dari 4,2 ya guys ya di bulan sebelumnya.
Namun demikian, data-data ekonomi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan yield US Treasury ya guys. Yield US Treasury tenor 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun masing-masing naik ke level 4,72%, terus 3,99%, 3,77%, dan 3,8% ya guys. Naik semua ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya mengenai kenaikan US Treasury ini ya, seiring meningkatnya ekspektasi akan langkah kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika ke depan ya guys, yang diperkirakan membatasi potensi penurunan yield di surat utang Indonesia ya guys. Namun di sisi lain, kemungkinan kenaikan yield secara signifikan di pasar surat utang domestik juga dibatasi oleh likuiditas serta minat investor yang masih tinggi terhadap pasar surat utang Indonesia ya guys. Sedangkan inflasi di Eropa tumbuh sebesar 6,1% year on year di Mei 2023. Ini adalah level terendah sejak Februari 2022 ya guys ya. Namun inflasi tetap jauh lebih tinggi dari target European Central Bank ya ECB sebesar 2% ya guys ya year on year. Sementara untuk inflasi inti turun ke level 5,3 year on year. Ini adalah level terendah sejak Januari 2023. Sedangkan di Asia untuk Bank of Japan BOJ telah mempertahankan suku bunga utama jangka pendeknya tidak berubah di minus 0,1%. Dan yield obligasi 10 tahun di sekitar 0% ya guys ya pada pertemuan BOJ bulan Juni ini ya guys. Nah, ini adalah data-data transaksi obligasi pemerintah berdenominasi US dollar. Mungkin kita bisa lihat sekilas ya guys ya. Ini beberapa aja. Untuk ini ada Indo 26. Ini yieldnya sekarang di tanggal 16 kemarin tuh 4,65%. Harganya harga sebelumnya 100,16, harga tanggal 16 kemarin naik ya guys 100,23 gitu. Terus kita lihat lagi untuk Indo 30 untuk yieldnya di posisi 4,7 ya guys ya yieldnya. Sedang price-nya sekarang saat ini 89,52. Untuk sebelumnya itu 89,2 ya guys ya, mengalami kenaikan ya price-nya ya guys ya. Oke, sedangkan untuk Indo 10 tahun ini yang Indo 33 ini price-nya di 100,63, untuk yieldnya sendiri 4,77. Price sebelumnya itu 100,26 ya guys, naik juga ya guys ya untuk price-nya ya guys ya. Yieldnya turun ya guys dari sebelumnya 4,82 menjadi 4,77. Terus untuk Indo yang ada 30 tahun ya guys ya. Indo 53 ini price-nya di 105,03, yieldnya 5,31 ya guys ya. Untuk sebelumnya price-nya itu 104,48 ya guys, naik ya guys ya. Yieldnya turun dikit ya dari sebelumnya 5,35 ya guys. Oke, terakhir untuk Indo
yang 20 tahun Indo 48 ini price-nya di 88.21, yieldnya di 5.21. Ini yieldnya turun dikit ya guys ya, dari sebelumnya 5.22 ya guys ya. Untuk price-nya meningkat dikit dari sebelumnya 88.06 jadi 88.21 ya guys ya. Oke, selanjutnya untuk transaksi obligasi pemerintah berdenominasi rupiah, ya, kita lihat sekilas. Untuk yang tenor 5 tahun ini di level 5.86 ya guys ya, yieldnya ya guys ya. Ini sama dengan sehari sebelumnya ya guys ya. Sedangkan untuk tenor 10 tahun ini di 6.28, ini sama juga, masih dari sebelumnya 6.28. Tapi dari minggu sebelumnya ini agak turun ya guys ya. Dan juga yang di 5 tahun juga agak turun dari minggu sebelumnya ya guys ya. Sedangkan untuk 15 tahun ini di level 6.48. Ini agak naik dari sehari sebelumnya di 6.46 ya guys ya. Kalau dari minggu lalu ini agak turun ya guys ya yieldnya. Minggu lalu itu 6.57 ya guys. Sedangkan untuk 20 tahun untuk yieldnya itu 6.53. Ini dibanding sehari sebelumnya ini mengalami peningkatan, tapi untuk seminggu sebelumnya ini mengalami penurunan ya guys. Oke, untuk yang 30 tahun ini di level 6.75 yieldnya. Sedangkan untuk sehari sebelumnya masih sama. Sedangkan untuk seminggu yang lalu ini lebih turun ya guys ya. Seminggu lalu tuh masih di 6.82 ya guys. Oke, ini untuk data obligasi global ya guys. Untuk US bond yieldnya yang 2 tahun ini pada tanggal 16 kemarin dari 4.72. Sehari sebelumnya tuh 4.65 ya sih, agak naik ya guys ya. Sedangkan untuk 5 tahun dan untuk 1 minggu sebelumnya untuk yang US Treasury 2 tahun itu lebih naik ya guys ya. Minggu sebelumnya itu 4.6 ya guys ya. Untuk US Treasury yang 5 tahun itu yieldnya di 3.99, naik dari sehari sebelumnya. Dan dari seminggu sebelumnya juga naik ya guys ya, 3.91. Untuk yang 10 tahun ini yieldnya 3.77, naik dari sehari perdagangan sehari sebelumnya di 3.72. Dan dari seminggu sebelumnya juga naik ya guys ya, seminggu sebelumnya itu 3.74. Sedangkan untuk US Treasury 30 tahun ini di level 3.85. Ini naik tipis dari sehari sebelumnya. Sedangkan untuk 1 minggu sebelumnya tuh mengalami penurunan ya guys ya. Nah, ini untuk beberapa negara Eropa dan Asia. Ini ada Jerman, ini untuk yang 10 tahun yield obligasi 10 tahun ini di 2.47. Ini lebih turun dari sehari sebelumnya di 2,5 ya guys ya. Tapi naik dari seminggu sebelumnya di 2,38. Terus untuk Inggris di 4.41, sehari sebelumnya tuh 4.38, 1 minggu sebelumnya tuh 4.24 ya guys. Naik ya guys dari seminggu sebelumnya ya guys ya. Untuk Jepang tuh 0.4, lebih turun dari sehari sebelumnya. Dan untuk seminggu sebelumnya juga trennya masih turun ya guys ya. Cina sendiri di 2.67 yieldnya. Untuk dari seminggu sebelumnya tuh mengalami penurunan. Seminggu sebelumnya tuh 2.69. Terus untuk Singapura itu 2.99 ya guys. Ini turun dari sehari sebelumnya. Dan untuk seminggu sebelumnya ini mengalami kenaikan ya guys ya. Sedangkan untuk CDS Indonesia 5 tahun ini di level 82.96 ya guys. Ini agak mengalami kenaikan dikit ya guys ya dari sehari sebelumnya. Tapi untuk seminggu sebelumnya nih mengalami penurunan ya guys ya. Untuk sebulan trennya masih cenderung turun ya guys ya untuk CDS-nya ya guys ya. Oke, untuk fix index juga lebih turun dari sehari sebelumnya di poin 13.54 ya guys ya.
Untuk 1 bulan sebelumnya juga trennya masih turun ya guys untuk VN Index ya. Oke, ini Fed Fund Rate juga masih sama ya guys ya, 5,25 ya guys ya. Oke guys, demikian aja ulasan update pasar hari ini. Terima kasih atas support dan atensinya. Moga-moga channel ini bisa berkembang lebih baik nanti ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas sajian yang kami sampaikan hari ini, terutama banyak kekurangan tentang channel ini ya guys. Mohon dimaklumi ya guys ya, karena masih awal-awal, jadi masih jauh dari kesempurnaan ya guys ya. Oke guys, itu aja. Terima kasih atas support dan atensinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.